Nah, ini adalah labu siam yang baru kita petik ya. Ini sudah langsung diangkut sama saudagar. Jadi jualnya sangat gampang ya, nggak perlu ribet, langsung diambil. Nah, halo semua, kali ini saya berada di kebun labu siam atau Jipang. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tips cara merawat labu siam agar selalu berbuah dan selalu subur ya. Untuk itu tonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Yang udah subscribe bisa like dan komen ya. Untuk itu tonton videonya sampai habis, karena nanti akan banyak sekali video tentang cara bertani dengan modal yang hemat dengan hasil yang bagus yang akan saya bagikan. Tentunya dari pengalaman saya bertani sudah lebih dari 10 tahun ya. Nah, ini kebunnya kalau dilihat dari atas seperti ini. Ini hijau semua warnanya ya. Ini udah sore soalnya, jadi saya tidak akan berada di bawahnya. Kalau dari samping seperti ini, kita sekarang kan musim hujan baru-baru ya, jadi daunnya belum terlalu lebat, tapi dia masih berbuah. Nah, buahnya memang tidak terlalu besar kan, selalu dipetik ya, jadi besar-besarnya selalu dipetik. Kalau dari samping seperti ini, bambunya juga nggak besar ya, kecil ya, tapi dengan teknik yang saya lakukan tidak pernah roboh ya. Untuk tekniknya udah ada saya bagikan di video sebelumnya. Ini berbuah, tetap berbuah ya, daunnya tetap subur. Ujungnya pucuk seperti ini bisa dijadikan sayur. Nah, kira-kira seperti ini. Perawatan yang saya lakukan di sini adalah sangat gampang ya. Saya memakai pupuk cair. Kenapa saya pakai pupuk cair, tidak memakai pupuk padat? Karena pupuk cair kita siramkan sekarang langsung mengenai akar. Jadi tidak perlu nunggu waktu ya. Kalau pupuk yang padat mungkin akar akan mencari, nunggu pupuknya busuk, bisa nyampe seminggu, 2 minggu, 3 minggu, mungkin bulanan ya. Kalau kita siram pakai pupuk cair, itu langsung kena akar. Jadi langsung nutrisinya langsung kena akar, jadi berbuahnya lebih cepat, apalagi musim hujan sekarang ya. Nah, seperti ini luasnya sekitar, sisanya sekarang 50 are. Kalau dulu kita pernah tanam sampai 1 hektar ya, karena ada beberapa tempat kita sewa juga. Nah, sekarang karena yang rawat ibu saya dan pegawainya, atau apa namanya ya, dan pegawainya lah dibilang, jadi tanam segini cukup ya. Ya, untuk berbuah lebat atau enggak itu tergantung perawatan ya. Kalau dulu saya tanam lebat sekali waktu saya ngerawat ya, karena saya ngajak tenaga kerja banyak dulu. Sekarang cuman sedikit jadinya ya, tapi tetap hasilnya tetap ada ya. Karena labu siam kan seminggu sekali bisa dipanen kalau kita punya sedikit. Nah, untuk kita kalau punya lahannya banyak, kita mungkin pojok kiri kita petik sekarang, yang besoknya yang kanan, yang tengah. Jadi hampir setiap hari kita bisa panen kalau kita punyanya banyak ya. Perawatannya seperti apa? Perawatan pertama adalah kita lakukan pemangkasan ya. Kalau sudah daunnya seperti ini agak tua-tua gini, kita bisa pangkas. Makin banyak kita pangkasnya makin bagus, yang udah agak menguning ya. Tapi kalau udah lebat sekali walaupun daunnya masih hijau, perlu kita pangkas juga. Jadi nanti setelah kita pangkas, daun yang ke bawah ini dia akan jadi busuk, jadi pupuk juga. Jadi semakin sering kita pangkas, tanahnya akan jadi lebih subur. Jadi setiap berapa hari kita melakukan pemangkasan ini tergantung lebatnya atau enggaknya. Kalau udah lebat ya, kalau udah lihat udah kotor, kita pangkas ya. Jadi ya makin sering sih makin bagus. Jadi tanam labu siam ini kita punya banyak kerjaan tiap hari, hampir tiap hari kita bisa ada kerjaan seperti itu, memangkas atau servis bambu seperti itu. Ini kita pangkas biar kelihatan sampai tembus sinar matahari sedikit ya. Jadi seperti itu kira-kira. Dan ini juga membantu biar buah tidak busuk ya kalau sering dipangkas, karena daun yang busuk itu bisa membusukkan buah. Langkah kedua adalah pemupukan. Nah, dari awal seperti ini kita pakai pupuk dari kohe ayam ya. Bisa pakai kohe sapi juga bisa, babi atau yang lain juga bisa. Ini saya contohkan dari kohe ayam, nanti untuk yang sapi kita kasih videonya ya. Nah, seperti ini kira-kira. Ini kira-kira pupuknya sekitar 15 literan ya, dicampur dengan air kira-kira 150 liter, jadi 1:10 lah. Nah, untuk kohe ayam ya, kalau sapi bisa lebih keras lagi, karena kohe ayam kan agak keras, jadi kita pakai perbandingan 1:10 ya, bisa banding 9 atau 12, nggak mesti 10, kira-kira seperti itu lah kurang lebih. Nah, langkah-langkah seperti ini, kohe ayam dicampur dengan air ya, ini hati-hati ya. Ayam lumayan baunya agak menyengat ya. Ini sekarang kita aduk pakai cangkul.
nggak perlu sih tong seperti ini, bisa kalian pakai drum lebih besar juga bisa, drum maksudnya. Jadi perbandingan kira-kira lah untuk kohe ayam 1:10, kalau kohe sapi mungkin 1:5, 6 nggak apa-apa. Seperti itu. Kalau babi mungkin ya tergantung itu dah. Teman-teman yang pelihara hewan udah pasti tahu lah tingkat kekerasan atau kekerasan atau unsur hara yang terkandung di pupuk ya. Nah, sudah seperti ini yang akan kita siramkan. Nah, untuk pohon yang umurnya sebulan 2 bulan beda. Nah, ini ada pohon yang udah berumur 1,5 bulan dari tanam ya. Kalau dari bibit sekitar 3 bulan. Soalnya kan kita taruhnya di polybag sekitar 1,5 bulan. Kalau udah berbunga baru kita tanam. Kalau ini yang pohon yang udah lama, ini contohnya. Jadi kita kasihnya beda nanti. Nah, ini yang udah lama, yang 6 bulan lebih nih. Jadi udah termasuk pohon dewasa. Kalau pohon dewasa nanti kita taruhnya beda ya. Aplikasinya seperti ini kira-kira. Nah, ini dah. Maaf, di sini agak kotor ya sampahnya ya. Ya, tapi memang keadaannya seperti ini. Nah, ini kira-kira untuk pohon yang berumur 1,5 bulan ya. Kita kasih 1 ember. Kira-kira isinya 10 liter ya. Nah, untuk yang udah dewasa kita isi 20 liter. Jadi tergantung tergantung pohonnya ya. Yang ini kita kasih 20 liter. Untuk pengaplikasiannya bisa dilakukan seminggu sekali biar subur ya. Kalau mau super subur bisa seminggu 2 kali. Ya, tapi idealnya ya 2 minggu sekali juga bisa. Tapi kalau mau bagus subur ya seminggu lah. Tapi untuk biasanya kalau saya harga mahal, saya naikkan ya dosisnya jadi seminggu 2 kali. Jadi akan super subur sekali, bisa dibuktikan. Nah, untuk pakai kandang sapi seperti ini ya, ini cara kedua ya. Nah, kita di kandang sapinya kita buat seperti kolam seperti ini. Nanti kohenya ini kita kita taruh di kolam ini, terus kita campur air. Ini dilakukan hampir setiap hari ya. Jadi kalau udah ada kotoran nanti kita isi air, dicampur airnya. Nah, setelah kita campur dengan air, nah itu dah kita nanti pakai ember yang seperti tadi ya. Kita sendok pakai ember, kita siramkan atau kocorkan ke pohonnya. Ini ada babi juga ya. Yang di sebelah sapi ini ada babi. Babinya juga masih kecil, sapinya juga masih kecil. Ya, ini udah dijual sih sapi sama babinya kok. Sekarang yang kecil-kecil jadi memang agak lambat ya dapat pupuknya. Jadi kita isi di sini bergiliran ya. Mungkin hari ini pohon yang ini dapat berapa pohon? Mungkin 10 pohon atau 20 pohon. Besoknya pohon yang lain. Jadi setiap hari ada kerjaan di sini. Nah, seperti ini. Kita siramkan ya. Kocor ya maksudnya. Ya, mungkin teman-teman ada yang berpikiran ini kotor. Seperti inilah petani yang asli ya. Kalau yang jijik melihat kohe mungkin itu baru belajar atau gimana. Kalau saya udah biasa. Nah, ini dah. Kalau udah kita siram seperti itu, dia akan subur. Daunnya akan hijau semua. Untuk hama ya, bisa sih nanti untuk hama akan saya jelaskan. Cuman labu siam ini tidak terlalu tidak terlalu banyak hama ada ya. Kecuali musim hujan nanti ya udah sekitar bulan 2 itu ada busuk buah ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara merawatnya ya. Ini kalau dari luar seperti ini ya. Ini udah sore soalnya jadinya tidak terlalu jelas gambarnya ya. Tapi yang penting kan teman-teman bisa paham dengan apa yang saya jelaskan di sini. Ini pucuknya bisa dijadikan sayur juga. Jadi banyak sekali manfaatnya ya, dari pucuk sampai daun-daun yang hijau-hijau yang dipetik. Ini makanya masih hijau ya. Itu sebenarnya banyak yang udah kuning, tapi kalau dipetik ini bisa dikasih makan sapi atau babi. Atau nggak dikasih sapi, langsung ditaruh di bawah, dia akan jadi kompos dan membusuk sehingga tanamannya lebih subur. Jadi semakin sering kita pangkas daunnya, pohonnya akan jadi lebih subur. Ya, kalau metik sih rata-rata untuk biar buahnya besar biasanya seminggu sekali. Tapi ada juga yang dijual buahnya yang baby namanya, yang kecil-kecil, itu bisa 3 hari sekali. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi hari ini kita petik yang sebelah sini, besoknya yang sebelah utara, besoknya lagi sebelah barat. Jadi hampir setiap hari kita bisa panen ya.
Jadi untuk buahnya teman-teman bilang ada yang nanya 10 are bisa menghasilkan berapa? Menghasilkan berapa? Itu tergantung perawatan seperti yang saya bilang. Kalau semakin sering kita kocor, 10 hari itu bisa menghasilkan banyak ya, banyak sekali. Kira-kira 10 hari mungkin bisa 8.000 pieces bisa per 7 hari. Kalau perawatannya super bagus, saya bilang seminggu 2 kali. Kalau seminggu sekali juga termasuk subur ya. Jadi intinya lebat atau tidaknya tergantung perawatan. Karena jualnya gampang, kita sudah dicari sama, kalau kita punya banyak pasti dicari sama saudagar. Jadi hari Senin mungkin ini saudagarnya, hari Selasa lain itu. Nah, seperti itu, beda-beda ya. Jadi sangat gampang sekali, tidak perlu ribet-ribet ya. Iya, seperti ini videonya guys. Sampai jumpa di video berikutnya, tentunya dengan tips yang sederhana namun bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.